Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos. Masih bersama saya Zainal Arif Subakti. Di pembahasan soal tes intelijensia umum, kali ini masih di materi dari tes intelijensia umum bagian penalaran numerik aritmatika, yaitu bentuk akar. Mungkin tidak akan keluar murni bentuk akar ya nantinya pada soalnya teman-teman, tapi bentuk akar ini adalah salah satu dasar dari aritmatika, termasuk materi yang kemarin yaitu bentuk pangkat. Untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan bisa klik link yang ada di atas ya, itu adalah playlist dari tes intelijensia umum dari channel Lolos ini. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe. Semoga kita semuanya diberikan kesuksesan untuk menghadapi tes CPNS di tahun 2023 ini. Oke, kita langsung saja lanjutkan ke materinya, bentuk akar. Sebenarnya bentuk akar ini berhubungan dengan bilangan pangkat kemarin, karena bentuk akar ini adalah cara menyederhanakan dari suatu bilangan yang bisa dipangkatkan gitu ya. Bentuk akar bilangan bulat didefinisikan sebagai akar A B itu sama dengan akar A dikalikan dengan akar B, gitu ya. Dan akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Contohnya di sini saya memiliki akar 16. Akar 16 ini bisa disederhanakan. Jangan 16, saya ganti yang lebih jelas ya. Yang lebih jelas perpangkatannya. Akar 64. Akar pangkat 2 dari 64. Akar 64 ini bisa kita rubah bentuknya menjadi 64 itu 4 dikali dengan berapa? 4 dikali 16. Iya. Jadi 64 itu sama dengan akar 4 dikali dengan akar 16. Bisa disederhanakan lagi, atau kita bisa hitung akar 4 itu adalah 2 dikali akar 16 adalah 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Ya, jadi sifat dari bentuk akar ini itu adalah untuk membantu menyederhanakan akar yang sangat banyak gitu ya, yang sangat banyak angkanya. 64 itu kan sudah termasuk banyak ya, meskipun kita tahu kalau 64 itu akar pangkat 2 atau akar pangkat 2-nya 8 gitu ya. Tapi untuk soal-soal yang nanti lebih banyak lagi bisa kita hitung dengan cara menyederhanakannya. Kalau yang ada variabelnya bagaimana? Bisa. Misalkan terjadi di sini akar 4B. Akar 4B bisa kita rubah bentuknya menjadi akar 4 dikali dengan akar B. Tuh, hasilnya apa? Hasilnya 4-nya bisa dikeluarkan dari akar? Bisa. Akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Sedangkan B-nya bisa atau tidak? Tidak. Berarti kita tetap menuliskan dengan akar B. Hasilnya apa? Hasilnya 2 akar B. Ya. Tuh. Jadi kalau menyederhanakan bentuk akar itu bisa kita pecah, kemudian yang bisa dikeluarkan dari akar kita keluarkan. Ya, contohnya ini 4B. Itu ya, hasilnya adalah 2 akar B. Kalau yang angka semuanya memangnya ada yang seperti itu? Ada. Sebentar. Contohnya
Misalkan di sini saya akar 40. Akar pangkat 2 dari 40. Akar pangkat 2 dari 40 berapa? Kalau kita hitung nanti terlalu lama. Kita bisa sederhanakan menjadi 40 itu 8 dikali 5. Susah. 8 akar pangkat berapa 8 ya? 8 dikali akar pangkat 5. Loh, 8-nya susah juga. Sebenarnya bisa ya, tapi terlalu panjang. Ya udah kita cari lagi angka yang bisa diakarkan berapa? 4 kali 10. Akar pangkat 4 itu 2 dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 10. Hasilnya adalah 2 akar 10. Ada yang lebih sederhana lagi tidak? Ada apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena akar 10 itu sudah susah lagi dihitungnya. Disederhanakan juga sudah sulit ya. Jadi ini adalah jawabannya 2 akar 10. Yang pembagian bagaimana? Misalkan diketahui suatu akar tapi dalamnya pecahan. 9 per 81. Nah, kalau kita hitung 9 dibagi 81 dulu, itu akan lama ya, ribet gitu. Jadi gimana cara menghitungnya yang lebih mudah? Kita berubah bentuknya jadi akar 9 dibagi akar 81. Akar 9 itu 3, akar 81 itu adalah 9. Bisa disederhanakan lagi? Bisa, sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Berarti akar pangkat 2 dari 9 per 81 itu adalah 1/3. Itu ya. Itu merupakan cara mengerjakan. Ya lanjut, kita ke sifatnya penjumlahan dan pengurangan bentuk akar bilangan bulat. B akar A dikurangi C akar A sama dengan B min C akar A. Syaratnya apa? Syaratnya akar A-nya sama. Tuh ya. Kalau tidak sama berarti tidak berlaku. Contohnya misalkan di sini ada 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Memenuhi syarat, sama-sama akarnya 2. Berarti sama dengan 5 malah akar ya. 5 dikurangi 3 akar 2. Jawabannya berapa? 2. Contoh soal yang lain. Nanti di screenshot ya kalau misalkan ini terlalu cepat saya hapusnya. Contoh soal yang lain. 8 akar 2 dikurangi 2 akar 8. Apakah ini bisa? Loh Pak, ini kan tidak memenuhi. Yang satunya akar 2, satunya akar 8. Bagaimana? Kita rubah dulu yang akar 8 menjadi akar 2. Caranya bagaimana? Caranya kayak tadi. Tuh, kita simpan dulu 8 akar 2-nya. Tuh ya, kita pikir 2 akar 8. 2 akar 8
itu sama dengan 2 kali akar 4 dikali 2. Atau 2 akar 4 dikali akar 2. Akar 4-nya berapa? Akar 4 adalah 2. Jadi 2 kali 2 akar 2. Hasilnya sama dengan 4 akar 2. Baru kemudian kita masukkan ke sini 8 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Hasilnya berapa? Sudah memenuhi semuanya. Akar 2 berarti hasilnya adalah 8 dikurangi 4 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Tuh ya. Jadi kalau tidak sama, selagi masih bisa dirubah, kita rubah bentuknya. Ya, yang terpenting dari matematika adalah harus kreatif. Tuh, jadi kalau soalnya tidak bisa tidak benar-benar memenuhi syarat, ya apakah bisa dirubah bentuknya? Itu kita harus berpikir sampai ke situ. Sama dengan penjumlahan, ini syaratnya adalah A-nya sama. Tuh, jadi B, contohnya misalkan 6 akar 3 ditambah 3 akar 3, berarti cara menghitungnya adalah 6 tambah 3 akar 3. Hasilnya berarti seberapa? Sama dengan 9 akar 3. Begitu ya. Syaratnya adalah A-nya sama. Kalau tidak sama, kita harus rubah bentuknya. Setelah dirubah tidak sama, berarti tidak bisa digabung ya, atau tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Karena di sini syaratnya akarnya sama. Perkalian, kita lanjut dari penjumlahan, pengurangan, kemudian ke perkalian. A pangkat N dikali B pangkat N ya, sama dengan A pangkat N. Mohon maaf ya, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Syaratnya apa? Syaratnya akar pangkatnya sama, N-nya sama. Tuh, kalau N-nya tidak sama, berarti tidak bisa, tidak berlaku. Contohnya, yang tidak berlaku dulu, misalkan akar pangkat 3 dari 9 dikali akar pangkat 2 dari 4. Ini tidak bisa dilakukan, digabungkan dengan sifat yang perkalian ini. Yang bisa yang seperti apa? Misalkan 8. Aduh, ya saya pulpen saya ketinggalan, jadi pakai jari ini susah juga ya. Akar pangkat 3 dari 8 dikali dengan akar pangkat 3 dari 64. Nah, kalau ini baru bisa berlaku, jadinya akar pangkat 3 dari 64 dikali 8. Berapa 64 dikali 8? Tuh. 6 kali 8 itu 480. Ya, 6 kali 4. Ya, kalau saya cara menghitungnya gini. 6 kali 8, 60 kali 8 ya, ada nolnya di sini. Itu adalah 480. Terus kemudian 4 dikali 8 itu adalah 32.
32. Jadi 480 tambah 32 2 1 5 2 1 5 512 akar pangkat 3 dari 512. Itu ya. Syaratnya dari perkalian bentuk akar ini adalah akar pangkatnya sama. Kalau tidak sama, tidak bisa langsung dikalikan. Kita lanjut. Pembagian bentuk akar ini sama juga. Syaratnya adalah n-nya sama atau akar pangkatnya sama. Kalau tidak sama tidak bisa. Tuh contohnya akar pangkat 3 dari 8. Jangan akar pangkat 3 lagi lah ya. Akar 9 dibagi akar 4. Karena dia sama-sama akar pangkat 2, jadi bisa langsung kita gabung menjadi akar pangkat 2 dari 9/4. Tuh ya. 9 dibagi 4 itu berapa? 2,25. Tuh, jadi akar dari 2,25. Syaratnya n-nya sama. Yang enggak 2 ada enggak ada. Misalkan contohnya akar pangkat 3 dari 16 dibagi akar pangkat 3 dari 2. Berarti ini bisa langsung karena sama-sama akar pangkat 3, bisa langsung kita rubah menjadi akar pangkat 3 dari 16/2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan berapa? 2. Itu ya. Jadi syaratnya adalah akar pangkatnya sama. Ya, itu saja untuk bentuk akar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti setelah selesai materinya akan saya berikan latihan soal tentang aritmatika. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.